PJ Bupati Bogor Asmawato Sepu berharap Himpunan Lembaga Pelatihan Seluruh Indonesia, HILSI, dapat membantu pemerintah Kabupaten, Pemkab, Bogor mengatasi pengangguran di wilayah ini. Hal itu diungkapkan Asmawa saat menghadiri workshop yang digelar oleh Dewan Pengurus Cabang, DPC, HILSI Kabupaten Bogor di Ruang Serbagunai, Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, Cibinong, Selasa, 16 Januari 2024. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Afrian Syahnur, dan dihadiri perwakilan Lembaga Pelatihan Kerja, LPK, di Kabupaten Bogor. Dengan adanya perhatian dari lembaga atau asosiasi seperti HILSI ini, kita berharap dapat menuntaskan pengangguran di Kabupaten Bogor, kata Asmawa di Cibinong, Selasa, 16 Januari 2024. Dia menjelaskan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bogor saat ini mencapai 10,6%. Dari 5,7 juta warga Kabupaten Bogor, 10,6% masuk dalam kategori pengangguran terbuka. Kolaborasi dengan DPC HILSI Kabupaten Bogor diharapkan dapat mengentaskan pengangguran ini, jelasnya. Keadaan supaya SDM di Bogor lebih baik. Oke? Untuk saya teknisnya belum tahu persis. Itu program yang sekarang ini adalah dari HILSI, ya. Dan nanti kita akan berkolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota Bogor. Kalau di sini Dinas Tenaga Kerja dan Pendidikan ya Pak? Enggak, bisa. Terpisah, jadi dua. Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pendidikan. Artinya ini juga untuk mengentaskan pengangguran juga ya Pak? Oh iya, betul. Ini link and match, mereka kita latih, kemudian mereka kita tempatkan di industri-industri yang ada di wilayah Bogor. Ya, oke ya. Cukup ya? Ya. Menyampaikan apresiasi dan terima kasih pertama kepada Kementerian Tenaga Kerja yang dihadiri langsung oleh Pak Wamen karena begitu besar perhatian pemerintah pusat kepada Kabupaten Bogor sehingga kegiatan-kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat diletakkan di Kabupaten Bogor. Salah satunya adalah workshop hari ini yang ingin menyambungkan antara tenaga kerja dengan kebutuhan, jadi antara sumber dan pengguna, itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga tadi disampaikan oleh beliau bahwa insya Allah pemerintah pusat melalui Kementerian Tenaga Republik Indonesia akan memberikan dukungan dalam rangka revitalisasi BLK yang sumber pembiayaannya dari APBD Kabupaten Bogor, tetapi terkait sarana prasarananya insya Allah akan disupport oleh Kementerian Tenagakerjaan. Nah, kemudian yang ketiga bagi kami ini adalah momentum kita untuk bagaimana di tengah situasi atau ya, suasana ketidakpastian, perubahan yang cepat, perkembangan teknologi informasi, di mana ada banyak lapangan pekerjaan yang ya, tidak dapat digunakan lagi karena perkembangan teknologi informasi tadi. Kemudian DPC HILSI, Himpunan Lembaga Pelatihan Seluruh Indonesia, memberi perhatian besar terhadap tenaga kerja yang ada di Kabupaten Bogor. Kita tahu bahwa dari 5,7 juta penduduk atau warga Kabupaten Bogor, 10,6 itu adalah masuk dalam kategori pengangguran terbuka. Nah, sehingga perhatian yang besar dari asosiasi atau lembaga HILSI ini menjadi penting bagi kita dalam rangka sama-sama kita menuntaskan pengangguran yang ada di Kabupaten Bogor. Sekali lagi itu mungkin harapan kami. Nah, kami titip ke DPC HILSI tadi bahwa cara-cara kerja seperti ini terus kita kembangkan, bagaimana kita melihat peluang pasar tenaga kerja bukan hanya di dalam negeri tapi di luar, dengan memanfaatkan potensi yang ada dari warga masyarakat Kabupaten Bogor. Mungkin itu saja. Okay. Siap. Ya, saya bukan stand up di sini. Katanya saya serius ini. Kenapa kita hadir di ruangan ini? Kenapa? Apa problem kita sebenarnya? Problemnya apa, Pak? Mengembangkan diri, Bu. Problem mengembangkan diri. Tinggal banyak-banyak makan, Bu. Kita berkembang. Bapak Ibu, tanggal 14 Februari kita ngapain? Kita ke TPS coblos, betul? Ya, buat apa itu sebenarnya? Kita memilih presiden baru. Pertanyaan saya, siapapun yang terpilih, karena ini bukan kampanye, apa musuh terbesar presiden baru kita? Apa musuhnya? Golput? Bukan, Pak. Bukan masalah pilkada aja, bukan itu. Setelah terpilih, ini dilantik gitu. Apa musuh presiden kita?
korupsi, pengangguran, SDM. Bapak Ibu, siapapun presidennya musuhnya ada dua. Dan ini semua negara, bukan cuma Indonesia. Pertama adalah pengangguran, yang kedua adalah kemiskinan. Kalian tepuk tangan. Cuman dua itu Pak musuhnya. Cuman bahasanya rumit sekali Pak. Pertumbuhan ekonomi lah, PDB lah, GNP lah. Bingung juga kita menjelaskannya. Padahal musuh negara, semua negara itu hanya pengangguran dan kemiskinan. Kalau semua negara itu makmur, gak ada yang nganggur, gak ada yang miskin, ada problem gak masalahnya negaranya Pak? Ada gak?